2.500 cabang perusahaan properti di seluruh Indonesia. Jadi nanti beberapa titik pusat atau titik apapun itu yang ramai atau enggak itu Pak Bambang ingin ada perusahaan properti. Jadi inginnya perusahaan properti itu mendunia. Alhamdulillahnya beberapa kelas online kemarin kita ada beberapa yang mengikuti kelas online dari luar negeri, beberapa kemarin dari Korea. Jadi insya Allah perusahaan properti akan mendunia dalam waktu mendekat. Jadi mohon doanya buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah yang join pada rapat online malam hari ini sudah ada 12. Jadi kemungkinan nanti kita akan membuka 4 slot lagi untuk yang tahap 1. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang terlewatkan nanti di tahap 1, tentunya masih bisa mengikuti tapi di tahap 2. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang langsung bagaimana cara membuka cabang pesantren properti maupun kemitraannya. Jadi begitu. Alhamdulillahnya 46 itu sudah ada dari beberapa daerah. Dari Medan sudah ada, terus Semarang, Jogja apalagi, terus Berau, Palu, sudah ada Palu, Palembang, Karawang, alhamdulillah masih banyak lagi. Jadi ada sekitar 46 cabang baru. Nanti akan dijelaskan selanjutnya bagaimana nanti di hari Minggu khusus para mitranya itu yang 46. Jadi nanti buat bapak dan ibu-ibu yang mendaftar pada malam hari ini, insya Allah hari Minggu nanti akan mengikuti rapat kelanjutannya bagaimana. Jadi nanti kita per wilayah Pak Bambang ingin ada maksimal 5 sebenarnya. Karena beberapa hal jadi menentukan satu wilayah itu 5. Tapi bisa jadi satu wilayah itu lebih dari 5. Karena kan misalkan daerah satu itu, misalkan dari Jombang. Misalnya dari Jombang itu potensinya bagus nih buat perusahaan properti. Entah itu dari mengikuti kelas perusahaan properti ataupun mengikuti kelas online maupun offline itu bagus banget dari Jombang. Nah, bisa jadi dari Jombang itu lebih dari 5 mitra. Jadi di beberapa titik Jombang itu mungkin ada 6, ada 7, bisa lebih lah. Intinya jika potensi dalam wilayah itu bagus, insya Allah dari wilayah itu akan ditambah lebih dari 5. Tapi kita membataskan per wilayah itu 5 terlebih dahulu. Karena kan kita belum tahu potensinya itu bagus apa enggak, entah itu di Jakarta maupun kota besar, Surabaya, Palembang, maupun yang lain-lain. Jadi insya Allah malam ini Pak Bambang akan menjelaskan beberapa hal dari kemitraan perusahaan properti, membuka cabang-cabang perusahaan properti di wilayah-wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah ada 17 orang yang join. Nanti mungkin ada beberapa akan bertambah lagi. Mungkin alhamdulillahnya ini alhamdulillah malam hari ini kedatangan guru kita Pak Jafar Prayogi. Insya Allah beliau akan mengisi kelas besok jam 20.30. Halo Pak Jafar Prayogi, selamat malam. Malam. Sehat Pak Jafar Prayogi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah Pak Jafar ini akan mengisi tentang kelas digital marketing ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti buat bapak dan ibu-ibu nih yang ada sekitar 15 orang di sini mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang digital marketing. Apalagi di saat-saat sekarang kan emang online semua nih. Semuanya serba online. Sangat bagus, sangat pilihan baik lah intinya. Mengikuti kelas besok. Insya Allah nanti diisi juga oleh orang yang spesial. Karena orang yang mengisi nanti itu untuk kelas online orang pilihan dari Pak Bambang langsung. Jadi insya Allah pemateri besok maupun yang lainnya itu pasti spesial lah dari pesantren properti. Mana Mas posternya belum ada di FB? Nanti Pak Jafar, insya Allah malam ini kita sebarkan posternya. Sudah ada. Nanti saya bantu share. Siap. Oh, ini kita sudah mengirimkan ini foto beberapa
cabang yang sudah join kepada pesantren properti, yaitu ada 46 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada di kolom chat. Nanti mungkin bisa dilihat, di download terlebih dahulu. Nanti di situ bisa lihat ada beberapa wilayah-wilayah yang sudah ada mitranya. Tetapi kita kan membuka 5 terlebih dahulu, jadi jangan jangan takut kehabisan. Pasti masih ada maksimal 5, tapi bisa lebih jika potensi di wilayah itu bagus gitu. Sudah ada 17 yang join, Pak. Belum, Pak. Siap. Insya Allah Pak Jafar nanti malam di-sharekan posternya buat besok. Siap. Mungkin kita menunggu Pak Bambang terlebih dahulu, sedang istirahat sebentar karena ya Pak. Oh, iya. Share screen. Nah, seperti yang kita sudah lihat bersama, ini cita-cita pesantren properti di tahun ke depan. Jadi Pak Bambang selaku pembina pesantren properti ingin ada 2.500 saudara baru di kota dan kabupaten setanah airku Indonesia. Jadi Pak Bambang ingin ada beberapa titik jika misalkan kita main ke sini, oh ini pesantren properti, oh ini pesantren properti. Jadi kita bisa lebih dekat, tali silaturahmi itu lebih erat intinya. Jadi kita kemana-mana itu, oh alhamdulillah kita bertemu mitra, alhamdulillah kita bertemu pesantren properti lagi. Jadi kita ibarat tuh dunia itu sempit lah. Jadi kemana-mana itu ada pesantren properti, kemana pesantren properti. Nah itu cita-cita intinya dari Pak Bambang ingin ada begitu. Jadi insya Allah minta doanya juga buat Bapak dan Ibu di sini. Semoga ada 2.500 saudara baru ini tercapai. Alhamdulillah baru 2 minggu ini sudah ada 46. Kok jadi kecil ya? Jadi insya Allah kemungkinan tahun ini kita sudah ada 1.000 cabang, 1.000 saudara baru tentunya di kota dan kabupaten di Indonesia ini. Jadi mohon doanya juga. Semoga tercapai dan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Pak. Oke, Pak Bang sudah siap. Mari kita mulai rapat online malam hari ini. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jafar, dengar Pak Jafar? Halo, tes dulu Pak Jafar. Dengar Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, besok jangan lupa. Insya Allah Pak. Ya, jangan lupa berbagi pengalaman. Ya. Jadi hari ini memang hanya sisa-sisa aja Pak Jafar untuk ngelosingkan 4 cabang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Jafar? Mitra kan udah 46. Kalau untuk santri yang prakteknya nanti udah terdaftar berapa Pak? Praktek kan belum Mas. Ya belum ya. Maksudnya yang daftar. Belum buka. Yang di santri belum dibuka. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini ketemu, ya, hanya karena harapan tepat hari ini sudah full 50.
Karena hari Minggu besok kita ada meeting pertama kepada seluruh mitra, yaitu tentang menjelaskan program, tentang minggu mulai hari Senin apa yang akan di-sharekan teman-teman kepada seluruh calon-calon santri di seluruh Indonesia. Jadi cita-cita kami di pesantren properti, ya itu kan ada di 2.500 cabang di Indonesia, sangat simpel kok. Sangat simpel, seperti Bapak Ibu, tidak perlu kantor kok. Hanya di rumah saja, ada tulisannya di depan rumah, supaya teman-teman bisa melakukan itu. Ya, kita cita-cita 2.500, harapannya akan menjadi jalinan silaturahmi yang luar biasa, menjual produk jadi luar biasa, ya Mas Jafar ya. Menjual produk apapun jadi mudah, seperti yang dilakukan Alfamart, Indomart itu, kekuatannya adalah kekuatan jaringan. Artinya, teman-teman ini bagaimana membuat jaringan dahulu, tapi jaringan dimanfaatkan oleh semuanya, ya produknya bisa milik semuanya, ya kan? Bukan milik pesantren tok, tapi bagaimana mensupport pada seluruh pengusaha-pengusaha properti UKM se-Indonesia, itu kan target kita itu. Itu yang menjadi. Kalau kalian teman-teman sendiri, dah jadinya hanya kayak gini-gini terus, perjuangan cita-cita akhir pesantren properti terlalu lambat untuk bisa mewujudkan mimpi cita-cita tadi. Next, Mas Jafar. Nih. Manfaatkan kemitraan dengan membuka kantor cabang santri properti di seluruh Indonesia. Tahap pertama, edukasi 50, baru setelah Senin, itu 50 berikutnya, ya. Nanti per kelompok adalah 50 sampai 100. Per kelompok kita 50, 50, 50, 50. Jadi kita targetkan adalah seperti itu. Jadi nanti 50, ada 50 kelompok, jadi ada 2.500 kelompok cabang pesantren properti yang ada di seluruh Indonesia. Next. Ya. Jadi situasi sekarang ini, teman-teman mungkin tahu, ya, sektor usaha apa di masa pandemi ini yang masih bertahan dan masih hidup. Ini kan harus menjadi waspada teman-teman semua. Dan harus diketahui, kalau nggak di sektor ini pasti perlu perjuangan yang luar biasa. Apa itu sektor itu? Yaitu satu, kesehatan. Pasti yang jualan masker dulu, rame. Jualan apa tuh? Yang apa itu namanya? Hand sanitizer juga lancar. Dan semua itu pun di kesehatan tidak semuanya, tapi cenderung untuk bergerak ke semuanya. Justru malah peningkatannya jauh tajam dan naik daripada apa yang sebelumnya. Next. Kedua apa? Logistik. Apa itu? Yaitu distribusi hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok yang sekarang. Ya, itu juga cukup kuat. Tetap hidup. Ketiga, bisnis online. Semua sekarang dan software. Semuanya luar biasa sekarang. Seperti contoh Zoom itu ada kenaikan berapa aja. Pendapatannya, penghasilannya berapa. Kak Telkomsel atau siapa, berapa, semuanya sekarang butuh ada data, kuota data ya, untuk internet dan sebagainya. Itu luar biasa. Sekarang dengan seperti ini, semua berlomba-lomba bagaimana membuat sistem supaya berubah bisnisnya yang dulu harus ke tatap muka, sekarang sudah berubah. Ini yang terjadi. Next, nomor 4. Telekomunikasi. Nah, itu yang dirasakan sekarang. Ya, semua paket data, semua XL, Telkomsel, semua justru naik tingkat pendapatan mereka. Karena semua tidak boleh tatap muka, tidak bisa ketemu, mau tidak mau harus melalui HP masing-masing. Yang kelima, pendidikan. Nah ini, seperti contohnya, saya punya anak, tetap SPP bayar. Bulan depan ini uang gedung itu bayar. Uang registrasi itu bayar. Nah, anaknya kalau nggak dibayar gimana? Marah-marah itu kan. Nah ini kan tidak ada pemotongan. Yang pemotongan hanya kalau boarding. Karena dia nggak nginep, mau tidak mau nggak makan yang dipotong itu. Tapi SPP-nya tempat anak saya tetap normal. Bayarnya tetap sama. Walaupun nggak perlu sekolah kan. Nah, kemarin sudah lulus semua juga hanya pengumuman saja. Ya ini yang terjadi di dunia pendidikan. Next. Ya. Ini prediksi Pak Presiden nih. Ya. Kapan berakhirnya corona?
tahun sampai akhir tahun. Maka sampai akhir tahun, mampu nggak kita bertahan di 7 bulan lagi nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau bulan depan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Mampu nggak kita bertahan? Ini nggak pendek. Ini prediksi presiden. Prediksi cenderung lebih cepat. Tapi prakteknya cenderung lambat. Cenderung ya. Itu kan bahasa optimis. Tetapi mestinya kita mempersiapkan yang pesimis. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan malah lebih cepat baik ya, supaya segera semua pulih, enggak seperti ini ya. Tapi mampukah kita bertahan dalam 7 bulan lagi ini? Nah, ini kan menjadi perhatian kita semuanya. Mampukah kita? Enggak mudah ini ya. Inilah yang menjadi pemikiran kami, bagaimana keberadaan pesantren properti ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman jaringan properti di Indonesia. Murni bagaimana bisa memberikan manfaat. Next. Maka kita apakah masuk dalam sektor 5 sektor usaha yang masih bertahan tadi? Masuk nggak kita? Kalau nggak masuk, tolong berpikir yang sangat keras. Itu aja. Berpikir yang sangat hebat. Berpikir yang sangat keras. Kalau tidak masuk ke dalam 5 sektor usaha tadi. Next. Nah, kalau pesantren properti, masuk ke sektor apa? Ini kan pertanyaannya. Pastinya, next. Pendidikan online dan offline. Online kayak apa? Sama seperti ini. Kita ada pelatihan-pelatihan online sebenarnya. Yang itu juga bayar. Alhamdulillah. Justru malah peningkatan, kalau kita berbicara peningkatan ya. Hasilnya jauh lebih banyak dibanding waktu, Pak Jafar, di waktu kita mengadakan pelatihan offline di Sentul, Pak Jafar. Kalau secara materi, gitu kan. Kalau secara materi loh ya, saya bilang. Tetapi alhamdulillah masih bertahan. Artinya kita hanya limbung di bulan pertama kemarin karena nggak tahu strateginya karena begitu mendadak. Tapi bulan kedua kita sudah mulai stabil. Ketiga insya Allah tumbuh malah 4, 5, 6 langsung melejit nanti. Apalagi insya Allah tahun depan melejit luar biasa insya Allah. Tetapi pada saat kemelejitan tadi, kemajuan tadi tidak dinikmati oleh pesantren properti aja. Tetapi oleh seluruh anak bangsa yang bersama-sama membangun negeri ini. Bersama pesantren properti. Next. Nah sekarang pertanyaannya, apakah potensi ini bisa digunakan oleh teman-teman agar lolos dari musibah corona ini ya? Pertanyaan gitu. Jangan sampai hanya pesantren properti yang lolos, teman-teman nggak nikmati. Nah percuma, gitu kan? Karena sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat untuk sesama. Kalau kaya sendiri itu gampang, selamat sendiri itu gampang. Tetapi selamat bersama-sama saatnya ini yang harus dipikirkan bersama. Next. Boleh saja sekiranya bisa saling manfaat ini. Kami membolehkan. Memang program ini bagaimana bisa sama-sama keberadaan pesantren bisa dinikmati oleh banyak pihak. Itu target kita. Ya, next. Apa potensi yang didapat? Kantor cabang. Next. 1. Jangka pendek nih. Mendapatkan income bulanan. Bahkan bisa harian dari pendaftaran siswa sampai nanti jangka panjang. 5 tahun jangka panjangnya. Ya, kontrak kita 5 tahun. 5 tahun berakhir dengan sendirinya. Titik dulu. Kita hanya bicara 5 tahun dulu. Kita nggak tahu nasib 5 tahun kemudian. Ya, bisa diperpanjang dengan beberapa ketentuan yang nanti akan kita masukkan di addendum yang sudah terjadi. Tapi yang 50 besok akan kita tambahkan dengan bagaimana kalau 5 tahun kemudian. Itu kan bicara tentang yang 51 ke 100-nya. Jangka pendeknya itu, otomatis apa? Dengan pendaftaran, seperti yang dilakukan sekarang pesantren properti, artinya dapat income. Sekarang pelatihan jadi murah. Kenapa murah? Karena siswanya banyak banget yang ikut. Kalau dulu tiap kelas hanya 30. Sekarang satu kelas bisa 50, sehingga 100. Setelah itu, tidak perlu harus datang ke Jogja. Hanya datang Jogja besok pada saat apa? Sudah pada saat nanti pas wisuda. Maka wisuda nanti akan dilakukan setahun 2 kali. Ada ribuan yang akan datang wisuda bersama, wah langsung bicara. Pesantren properti selamatkan tanah untuk anak negeri. Itu kan menjadi
jargonnya pesantren properti itu. Next, jangka pendek itu. Jangka menengahnya apa? Nih. Memperoleh mitra bisnis properti baru di seluruh kota Indonesia. Artinya, dengan jaringan yang ada, teman-teman jadi kenal, saling berinteraksi, saling membangun jaringan bisnis baru. Apakah di properti kok? Tidak juga. Tidak juga. Bayangin Pak Jafar, kalau ini terjadi, Pak Jafar ahli IT, otomatis apa? Jaringan seluruh Indonesia akan tercapai. Ini harus disadarilah teman-teman semua. Ya, jadi bagaimana ini kita bersatu, kukuh, bagaimana ini bisa termanfaatkan yang lain. Next. Jangka panjangnya apa? Berkolaborasi. Ya, jangka panjangnya apa? Bisnis properti teman-teman akan berkembang. Itu secara otomatis. Itu otomatis dah. Dan bisa belajar selama 5 tahun. Hitung-hitung bayarnya hanya sekali. Tapi dapat income juga. Hitung-hitung apa? Gratis malah surplus itu. Daripada teman-teman hanya usaha sendiri sekarang. Malah belepotan, gitu kan? Harus utang bank dan sebagainya. Nggak ada, karena kita nggak perlu nanti utang bank. Nggak ada. Permodalan sudah dilakukan oleh internal. Semuanya. Bayangin, kalau ada 2.200.500, masing-masing aja 4 juta. 10 miliar, Pak. Maka target kita tahun 2025, 2025 paling lambat. Itu para mitra tadi harus buka minimal 1.000 hektar itu target saya. Bisa nggak? Bisa. Yakin tuh. Perutang bank nggak? Enggak. Siapa yang masarkan? 2.500. Itu baru kantor cabang. Belum kalau dia punya marketing, punya apa. Langsung habis itu. Insya Allah itu. Dan apa yang membanggakan? Yang paling membanggakan, lokasi tadi bukan milik satu orang, tapi milik seluruh anak-anak bangsa. Kalau ada pengembang, buka 2.000 hektar, 3 juta hektar, itu di billboard Jakarta. Jengah saya. Rasanya nggak nyaman saya. Nggak bangga saya. Karena apa? Milik satu orang. Tapi kalau buka 5 juta hektar, tapi milik 2.000, milik seluruh anak-anak bangsa, itu baru namanya perjuangan. Itu baru namanya keren itu. Nah inilah yang akan diperjuangkan bersama. Bagaimana memenangkan pertarungan dengan kelembutan dan memakai pikiran dan kesantunan yang penting. Jangan pakai arogan. Kalau ini teman-teman nggak lakukan, hanya gitu-gitu terus pasti usahanya. Next. Ini kalau kita bicara, karena akan membuka kantor cabang pendaftar baru, siswa santri. Ya, tadi adalah efek bisnisnya. Tapi kemana efek jangka pendeknya? Ini potensinya. Next. Dan potensi ini yang harus tahu teman-teman, hanya bisa diambil oleh satu lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mendidik menjadi pengusaha wirausaha properti. Dan itu hanya satu-satunya di seluruh muka bumi. Kalau suatu saat saya mendirikan sekolah teknik sipil gitu, arsitek, fakultas hukum, ribuan fakultas mas, yang merebutkan banyak berlomba-lomba. Kalau ini hanya satu, yang ada apa? Sentolo saja. Nggak ada. Artinya apa? Kita nggak nyaingi. Nah, betapa besarnya potensinya. Next. Nih, potensi siswa ini saya bicara. Lulusan SMA rata-rata per tahun SMA ini ada 3,5 juta per tahun SMA. Bayangin nih, kalau 3,5 juta per tahun, terus kuliah, 5 tahun kemudian 4 tahun gak lulus, kira-kira banyak nganggur atau banyak kerja Mas Pak Jafar? Ya kan? Apakah Bapak Ibu berpikir sekarang, begitu anaknya SMA, akan dikuliahkan? Apakah tidak kasihan malah justru kita menjerumuskan anak kita? Ini yang harus sadari. Berarti apa? Teman-teman saya perlukan edukasi kepada masyarakat. Dengan 2.500 kantor cabang, edukasinya jadi luar biasa. Tanggung jawab kita kepada anak bangsa terjadi. Bukan masalah bisnis ini. Bukan masalah siswanya banyak. Tidak. Mohon maaf itu. Jangan sampai jualkan ilmu mahal-mahal akhirnya jadi pengangguran. Jangan sih saya. Sewajarnya aja. Kalau kita kaya-kaya banget malah bingung juga uangnya untuk apa. Itu kan makan juga hanya 3 piring. Tempat tidur hanya 1. Rumah juga hanya 1.
Kalau rumah banyak, mungkin kalau rumahnya 1000 atau rumahnya 100, tiap hari apa ganti rumah juga enggak, malah bingung. Mungkin kalau kadang-kadang saya berpikir, kalau uang saya itu banyak, malah bingung bagaimana bisa menggunakan uang itu. Enggak perlulah saya, ya Allah, jangan mampukan saya berlebih-lebihan itu. Malah saya takut jadi orang yang dolim. Cukup saja berlebih-lebihan dalam hal kebermanfaat. Itu menjadi visinya pesantren properti. Next, ini SMA aja, 3.500.000. Belum sekarang ini, perguruan tinggi. Berapa itu? Ayo. Hampir 1,2 juta yang lulus perguruan tinggi. Ya kan? Berarti apa? Sudah 4,7 juta per tahun. Dari SMA yang mungkin nggak teruskan atau kuliah yang teruskan. Ini kan ngeri banget. Next. Potensi siswa. Nih, pengangguran nih. Apakah tidak menjadi potensi siswa? Ada berapa? 7 juta yang sekarang masih belum bekerja nih. Bukan ngomong loh, bukan kompor saya. Real berita itu. Semua data fakta saya. Data fakta supaya kita sadar. Apakah anak kita mau suruh kuliah? Apakah tidak bagaimana punya keterampilan, punya kekuatan keterampilan yang hebat, berkarya. Setelah itu silahkan kuliah. Ben wawasannya luas, penting juga kuliah. Tetapi kalau kuliah tok wawasannya nggak punya keterampilan, ya nganggur yang seperti terjadi. 7 juta pengangguran nih. Kasihan orang tua kita. Kasihan anak kita sampai jual sawahnya, jual ladangnya di desa. Setelah itu nganggur. Coba bayangkan kalau teman-teman sampai jual sawahnya, ladangnya. Kira-kira bisa nggak zaman sekarang mengembalikan tanahnya itu setelah lulus? Kalau ada 1-2 saja. Tapi kecenderungan sangat-sangat berat. Kalau bisa pun jangka panjang sekali. Dan itu tidak semuanya bisa. Next. Nah, nih potensi lagi. Potensi. Ya kan? Setelah wabah corona. Ada 5,2 juta loh ya. Nah kira-kira kalau teman-teman ini punya putra. Ini bisa disampaikan nanti. Yang mau lulus 2-3 bulan lagi. Yang mau lulus 5 bulan lagi. Yang mau lulus tahun lagi. Mau lulus 2 tahun lagi. Kira-kira dapat kerjaan nggak toh? Kira-kira kan dapat pekerjaan nggak toh? Bilangnya. Lah pasti yang diterima yang mereka dulu tuh. Yang 5,3 juta tuh. Ini per bulan April ya. 30 April ya. Per 30 April loh ya. Belum dampak yang akan terus menerus loh. Malah saya dengar beritanya sampai 20 juta. Nah, sekarang yang mau lulus kayak apa? Apakah enggak putra-putri tadi yang baru mau lulus atau belum lulus, mbok suruh belajar ilmu properti. Nah, Bapak Ibu harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kerjasama dengan siapa? Lembaga pendidikan terdekat. Ini tanggung jawab kita. Next. Nih. Berarti apa potensi siswa? Ada 16 juta, hampir 17 juta. Udah? Berarti apa? Ada potensi hampir 17 juta. Ya kan? Potensi 17 juta. Dan 17 juta ini, 16 juta ini, siapa yang merebutkan? Hanya satu lembaga pendidikan yang berbasis pesantren dan berbasis properti. Hanya Sentolo, Mas. Di muka bumi itu nggak ada. Itu. Tetapi mohon maaf, jangan kalian berlomba-lomba semata-mata mencari murid. Tetapi apa pentingnya edukasi kepada masyarakat? Bo iya, oh, gitu kan ya. Ini yang harus dipertahankan. Next. Nih, berarti apa? Ada potensi. Next. Ada 16 juta juga yang belum punya rumah kan? Berarti apa ini? Kalau teman-teman bergerak di bidang properti. Lah ini yang harus kita lakukan. Yang paling banyak adalah potensi di propertinya. Yang income pendaftaran siswa. Nah itulah menjadi bagian dari apa tuh? Untuk income harian. Karena semua pendidikan ini
berapapun biayanya, ada 20% untuk hampir 30% dan 40% itu untuk para kantor cabang. Kalau pendaftarannya 1.500.000, itu paling enggak 500.000 yang untuk kantor cabang. Kalau pendaftaran di pusat, suatu saat kalau cabangnya itu ada, maka potensi tadi dari cabang, dari pusat diberikan ke cabang. Maka pelan-pelan kantor pusat sudah tidak ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan semua di kantor cabang. Supaya apa? Dengar gak? Nggak dengar? Putus. Ya, Bun. Berarti apa? Semua potensi ini dilakukan di kantor cabang. Kalau ada yang daftar di kantor pusat, maka akan diberikan di cabang. Cabang, contoh 1.500.000 pendaftarannya, itu mendapatkan 500 untuk kantor cabang. Itu kan? Kantor cabang yang tinggal 4 ini dapat pelatihan sampai 2021 gratis untuk seluruh online. Tapi yang setelah 50 tidak, harus bayar gitu. Supaya tetap berbaginya ada, walaupun biayanya juga murah. Ini yang akan kita lakukan. Next. Maka posisi sekarang apa yang harus kita lakukan? Itu kan hanya membangun bisnis saja, atau membangun bisnis dan jaringan serta dapat penghasilan harian atau bulanan. Nah, ini jaringan terjadi, ya kan? Sedang wabah corona selesai, sedang kita seret, jaringannya banyak, ada 2.000, 3.000, pada beli tanah bareng, teman-teman produknya dipasarkan ke 2.500 cabang, wah keren, top itu. Itu yang akan kita lakukan. Supaya dalam batas 1 bulan ini, teman-teman bisa bertahan di bisnis properti atau bisnis-bisnis yang sudah ada. Mungkin teman-teman ini juga tidak semuanya usaha di bidang properti. Gitu kan? Next. Artinya apa? Posisi berapa bulan ke depan, bagaimana kita tetap bertahan sambil mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya potensi pasar properti akan kita raih dengan aman. Karena setelah wabah corona, semua normal, maka disitulah kita usahanya sudah mantap. Landasannya sudah kuat. Maka pas corona ini juga ada hikmahnya. Ya, hikmahnya apa? Yuk kita membangun jaringan dahulu. Dan mulai minggu depan pemasaran tentangnya sudah ada, yaitu akan kita sampaikan di kelas online pertemuan yang pertama hari Minggu malam, ya penjelasan. Next, ya, yang ini nih pesantren properti yang teman-teman harus tahu, suatu lembaga pendidikan yang paling banyak meluluskan pengusaha di bidang properti loh. Paling banyak seluruh Indonesia. Hampir semuanya alumni dari pesantren properti. Dari mana aja? Sekarang malah juga banyak yang jadi mentor. Ada yang jadi mentor mendirikan pelatihan-pelatihan. Tapi rata-rata hampir, saya katakan 90% alumni dari Sentolo yang basisnya adalah akhlak. Ya, kalau enggak dari basisnya akhlak itu bukan dari Sentolo, mungkin Sentoloyo mungkin ya. Monggo next. Inilah, ini yang menjadi karunia saya. Inilah salah satu karunia yang Allah berikan kepada pesantren properti ini. Ya, next. Tidak menyaingi, tidak menandingi, tidak menggusur, justru mensupport lembaga pendidikan yang lain. Enggak nyaingi saya. Enggak membunuh. Enggak ngobrol. Karena apa? Pesantren properti, lembaga pendidikan yang sudah 12 tahun dan satu-satunya hanya ada di dunia. Kalau dulu namanya bukan pesantren properti. Kalau dulu pertama tahun 2008 namanya Properti Plus Indonesia sampai 2015. Ya, baru 2016 ke sini mulai berubah, ya kurang lebih 7 tahun ini sudah berubah
menjadi namanya pesantren properti sejak tahun 2013. Berarti sejak 2013 berubah namanya pesantren properti. Next. Ini program-programnya, ada 9 program ya yang kita lakukan. Next. Nah, yang program akan dibuka mulai hari bulan Juli nih. Mulai bulan depan sudah dibuka pendaftaran ya. Tetapi baru pelaksanaannya di bulan Juni, yaitu program online ya. Program Sayang Anak itu program online. Next. Nih, ada lagi. Ada program nih. Ya, ada workshop tentang strategi promosi, marketing online dan offline di bidang properti. Itu 16 kali pertemuan nanti. Next. Perpajakan dan keuangan itu program-program. Next. Legalitas pertanahan, perizinan dan bisnis properti. Ini program-programnya. Next. Inovasi desain arsitektur. Itu kita buka juga. Ya. Next. Ada developer. Kalau yang tadi itu adalah kelas-kelas untuk profesional. Supaya cepat langsung bisa kerja. Itu aja. Karena apa? Begitu dia rekomendasi, oh pinter di keuangan, bisnis properti dan perpajakan. Ya, kita rekomendasikan, sudah 4 bulan teori, tiap minggu, setelah itu magang 1 bulan, setelah itu wisuda di Sentolo, tak carikan kerjaan. Banyak yang akan terima. Selama lulusan Sentolo dan sertifikasi. Benar-benar sudah ada magangnya. Ini akan kita lakukan. Next. Ada program unggulan, yaitu boarding 1 tahun. 1 tahun tadi, 4 bulan teori dan praktek, dan keagamaan, nginep di Sentolo, ruangannya AC, ya. Paginya dari jam 8 sampai jam 12 teori, dari jam 1 sampai jam 4 praktek, harus lihat lokasi, harus datang ke perumahan, harus ngurus perizinan kayak apa, ya. Bagaimana survei tanah, bagaimana ngukur tanah, bagaimana cara membangun, itu ada prakteknya. 4 bulan. Setelah itu, malam belajar agama, akhlak bagi yang muslim, bagi yang non-muslim boleh tidak mengikuti. Pesantren properti itu juga menerima muslim, non-muslim. Malah salah satu mitra kita, beberapa mitra kita, itu ada juga malah tokoh-tokoh Nasrani yang non-muslim. Bayangin deh, karunia buat saya. Karena apa? Visi misi pesantren aja. Susah kan? Namanya non-muslim, tapi buka kantor pendaftaran pesantren properti. Itu kan nggak karunia. Kalau kita visi misinya tidak baik, atau justru rasis dan sebagainya, pastinya yang orang tadi adalah tidak mau. Ini terjadi. Ya. Malah justru dia itu orang properti yang hebat, dan dia pernah jadi seorang top di beberapa luar negeri. Ya, malah justru ikut. Ya. Next. Ini contoh bagi hasil. Ya kan? Program ini 250.000 untuk YPPI 150, ini banyak. Kita partai 1.900.000, biayanya 1.400.000 untuk YPPI pesantren, yang 500 untuk para mitra. Berarti apa? Dalam satu program ini ada 29.600.000. Ya, semua ini. Tetapi untuk YPPI 22 juta, tetapi untuk mitra 6 juta. Apa enggak luar biasa? Apa enggak lebih banyak? Nah ini, next. Nih. Berarti apa? Ini contoh ini yang akan disebarkan besok. Ini yang boleh memasarkan adalah sudah teman-teman mitra. Mitra untuk setelah 50 kan biayanya bukan 7,5, tapi 10 juta. 10 juta siapa yang akan memasarkan? Adalah para mitra. Sudah saya. Mitra dapat berapa? Dapat 1 juta. Saya tidak masarkan. Supaya apa? Target 1.000 di tahun ini tercapai, selesai. Ya kan? Supaya permitraan kamu sudah gratis, free. Itu yang akan kita lakukan. Next, ini sudah mulai dipasarkan hari Senin besok. Dan ini boleh dipasarkan di awal bulan. Semua perangkat brosur, semua perangkat marketing yang menjalankan, yang melakukan, yang membuat kantor pusat. Tidak boleh cabang melakukan. Ya. Yang boleh adalah kantor pusat. Jadi teman-teman cukup
lakukan saja. Dan promosi secara keseluruhan dari pusat juga akan melakukan promosi. Dan pada saat ada promosi tadi, iklannya pun akan diarahkan di kota masing-masing. Tidak dilakukan di pusat. Tapi brandnya pesantren properti yang akan gimmick-gimmicknya semua yang akan dilakukan di pesantren properti. Tujuannya apa? Teman-teman, kalau sampai dia daftar ke pusat pun, nanti setelah itu cabang yang akan handle dan hasilnya untuk cabang. Selama memang kantor cabang itu ada di kota yang bersangkutan daftar. Next. Ini kan? Next. Ini. Monggo, pertanyaan. Monggo pertanyaan. Kalau ada yang bertanya. Pak Karyadi. Ya. Salam Pak Bambang. Ya Pak Karyadi. Mau ditanya. Jadi nanti kalau kita sebagai cabang, kenapa? Apa tugas-tugas cabang? Apa ya? Untuk promosi untuk penerimaan santri baru. Ya. Yang lain-lainnya gimana? Ya, penerimaan santri baru. Dan Itu akan dilakukan juga dibantu oleh pusat. Contoh ini. Pak Karyadi kerjasama. Materi dari kita datang ke sekolahan. SMA aja lah. Atau di kampus yang semester Pak Karyadi presentasi. Ya kan? Begitu ada yang closing, otomatis kan SMA tadi terus-menerus akan jadi joinnya Pak Karyadi. Ya kan? Tapi tolong, visi kita bukan semata itu. Kasihan kalau sampai dia salah langkah, gitu aja saya. Itu Pak Karyadi ya? Ya, siap. Itu saja. Pertanggungjawaban moral. Bukan supaya semata-mata siswa kita banyak. Tidak, Mas. Mohon maaf. Dasarnya itu ya, nolong ya. Bayangin kalau anak-anak SMA terus kuliah, apa jadinya ke depan itu loh, Mas? Buat dilatih skill dulu. Skill itu penting. Contoh besok di hari akhir loh, ada kita yang namanya, kenal nggak yang namanya Pak Noryadi. Noryadi itu orang desa, sangat desa sekali. Dulu penebang kayu, Mas. Anak STM. Ikut kita pelatihan. Sekarang apa? Ada 22 lokasi, Mas. Baru kemarin, sama tahun kemarin, baru kuliah sekarang. Tetapi apa? Kuliah untuk santai dia. Dan gaya ya. Ya ini yang harus kita lakukan. Saat-saatnya apa? Anak-anak bangsa itu cepat produktif. Nggak habis waktu untuk belajar. Akhirnya jadi penganggur. Diberikan sesuatu wawasan yang sangat luas. Tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Akhirnya stres. Akhirnya kalau orang tuanya yang terjadi apa? Disekolahkan S2 karena malu. Terlalu lulus S2 juga bingung. Gitu Pak Karyadi? Ya. Ini tanggung jawab moral aja Pak. Ya, benar. Coba. Pertanyaan saya nih Pak Karyadi. Contoh, si A. Disekolahkan di Amerika aja lah. Minimal tuh Mas, 750 juta per tahun. Minimal per tahun. Si B disekolahkan ke pesantren dah. Setahun paling banter 50 juta. Sisa 700 juta ya. Ya. 700 juta untuk belikan tanah, jepret, dapat 1 hektar. Yang tadi yang jauh nggak apa-apa. Yang penting ada jalannya. Memang bukan jalur hijau. Ya? Dapat 1 hektar. 4 tahun kemudian, anak itu lulus. 1 lulusan Amerika, Perlente. 1-nya lulusan pesantren, yang nggak banyak. Pesantren yang mana, nggak usah sentuh lah. Dan dia nyerahin orang tua, kopiahan, rajin sholat, ngaji. Dan dia nyerahin bapaknya, ini Pak, tanahku yang 4 hektar. Gitu kan ya? Ya. 1-nya lulusan Amerika langsung bekerja dia. Ke Jakarta. Berangkat subuh, pulang malam. Dengan gajinya dikumpulin. Tapi yang lulusan pesantren dan dapat 4 hektar tadi, dia tidak mau kerja. Ingin merawat orang tuanya, karena orang tuanya sudah umur. Gitu. Hidup sederhana, biasa. Di tahun pertama, tahun kedua, dia, anggap aja, gua minta ya. Di tahun kedua dia sakit.
Akhirnya dia pingsan 4 tahun. Pingsan 4 tahun, pingsan. Ternyata begitu dia bangun dari pingsannya, dia gila 5 tahun. Maka 2 anak itu ketemu. Satunya lulusan Amerika tadi, bekerja dikumpulin terus. Satunya 1 tahun ngabdi orang tua, 4 tahun pingsan, 5 tahun gila. Terus dia baik sadar, kembalilah ke orang tua. Terus ketemulah 2 anak ini. Anak ini yang orang Amerika tadi gaya, aku pengen beli rumah, aku pengen beli mobil. Orang yang tadi gila, yang tadi pingsan, jadi ingat, oh iya ya, saya punya tanah itu 4 hektar. Kira-kira kayak mana, Mas? Yang gila atau yang lulusan Amerika? Tapi dia punya 4 hektar. Yang punya 4 hektar. Iya, kalau dulu bener, Mas. Kalau sekarang enggak. Itu pentingnya anak bangsa itu ngerti ilmu properti. 80% tanah di Indonesia itu milik konglomerat. 13% tanah di Indonesia miliknya siapa? Asing. Indonesia tinggal berapa yang dimiliki masyarakat? 7%. 7% dia apa? Diperebutkan oleh 260 juta masyarakat. Menakutkan ini. Tapi salahkah mereka? Tidak. Dia nggak salah. Yang salah siapa? Kita. Suruh kuliah terus. Setelah itu Pak, bekerja di perusahaan mereka. Dan memperkaya mereka. Akhirnya kita, aduh ngeri. Ya inilah jadinya. Tapi tolong bantu pemerintah. Ayo program pemerintah. Karena pemerintah belum mampu. Ini Mas. Ini bukan masalah kaya miskin Mas. Perjuangan. Gitu Mas Karyadi. Ya. Ayo men. Ayo mau di rumah saya. Kalau kita seperti ini terus, Mas Karyadi kan juga bergerak di properti ya. Karena banyak Karyadi properti. Ya. Kalau kalian nggak bersatu seperti, ya kayak gini terus Mas Karyadi. Tetapi kalau kita punya jaringan yang satu visi, 4.000 orang tiap bulan ya, dari hasil sisihkan ya 4 juta 5 juta ya, kira-kira tiap bulan bisa nggak kita beli tanah 10 miliar 20 miliar, bisa nggak Mas? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Mungkin nggak tahun 2025 anak-anak bangsa ini yang dalam jaringan pesantren properti, ya kan? Punya 1.000 hektar, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak Pak Karyadi? Halo? Halo? Oke, mati. Ya. Mungkin nggak? Mungkin. Iya. Harus memperbaiki. Harus. Tempatnya Pak? Oh, Pak Karyadi dari mana sekarang? Jakarta, Pak. Oke. Pak Karyadi suatu saat nawari, Pak Karyadi, Pak Bambang, kawan-kawan tuh loh, di Jakarta, di daerah Tangerang itu atau mana? Itu ada tanah itu. Seluas 1.000 hektar atau 500 hektar 30. Perlu DP-nya dulu 10 miliar. Tolong nanti tim kelola baik. Kira-kira mampu nggak kita, Mas? Dan yang masarkan 2.500. Mungkin nggak? Mungkin. Iya. Itu saya, Mas. Saya punya untung nggak? Enggak saya. Enggak saya. Saya hanya fokus ke pendidikan dan edukasi saja. Tetapi visinya sama. Membangun negeri ini. Anak bangsa harus kompak. Siapapun agamanya, apapun sukunya. Jangan mau dipecah belah. Iya. Itu aja saya. Tetapi kalau di pesantren mecah belah, pasti saya keluarkan. Jangan di sini, ini bukan tempatmu. Dakwah kita, dakwah ekonomi. Titik. Seseorang punya keyakinan masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Saya hanya itu aja. Saya hanya pesan pada teman-teman, kalau ikut bergabung, visinya harus sama. Kalau enggak, tak kembalikan. Hanya 7,5 juta, repot saya. Tolong kembalikan. Kecuali buka cabang 200 juta, itu beda tuh. Iya kan? Beda. Yang mahal kan itu. Jeh, monggo, pertanyaan lagi. Ini ada salam dari Pak Ridhoi. Salam dari Pak Ridhoi, Surabaya. Oh, Pak. Dulu marketingnya Menara Rumput. Oh, yeah. Terus ada yang nanya nih Pak Doni Rawan.
Apakah harus punya kantor untuk cabang? Kalau kantor tidak perlu, yang penting punya rumah. Memang sengaja saya nggak mau kantornya nyolok. Cukup dipasang di rumahnya saja, di depan rumah. Saya nggak mau pakai plang gede-gedean, nggak mau. Saya nggak mau, cukup santun saja. Sudah. Cukup tiap bulan Bapak bisa dapat 2 atau 3 atau 1 sudah cukup. Tetapi apa? Yang akan kita bangun jaringan bisnis propertinya. Sudah cukup saya. Tambahan, Pak Bambang. Ye. Mungkin yang dimaksud teman-teman itu, apakah untuk teknis penerimaan siswanya itu, apakah harus physically ada kantornya, siswanya daftar datang, atau mungkin ada bisa pendaftaran online, terus teman-teman punya web sendiri untuk memasarkan gitu. Nanti akan tak detailnya kalau tak jelasin besok ya Mas. Jadi artinya gini, hari Minggu itu teknis banget. Jadi tidak perlu punya kantor. Semua kantor pemasak tidak perlu kantor. Bisa daftarnya online. Pasti makanya, dengar ya? Makanya ada kantor dekat. Kalau orang Jogja ya daftar Jogja. Ya mohon didatangi. Ya kan? Atau dia datang ke rumahnya. Tapi di webnya induk, di pesantren properti ada namanya Bapak, alamannya Bapak, ya bisa ngeklik juga di kantor masing-masing. Itu detail banget, nanti dijelasin hari Minggu Mas Jafar. Tapi tidak perlu kayak harus punya kantor. Prinsip dasarnya hanya kayak kantor umroh, haji umroh itu loh. Tetapi tidak harus punya gede, enggak. Di rumah, saya akan sarankan malah di rumah saja. Kalau teman-teman sudah punya kantor properti, nempel di situ aja. Begitu kalian di rumah, ada tulisannya kantor pemasaran, kantor cabang pendaftaran pesantren santri properti. Performan Bapak Ibu dengan pemilik tanah atau apa jauh lebih dipercaya, betul aku. Kartu namanya sudah mahal itu nanti jual sama mitra partner-partnernya. Gitu Mas. Monggo. Pak Kondrawan. Bang Irawan. Cabang adalah merekrut siswa saja ya, berarti siswa didik ke Sentolo. Iya. Jadi tugasnya Tugasnya merekrut, dibantu, ikut dipasarkan. Pada saat dikirim ke Sentolo ada yang offline. Yang online tidak perlu. Siapa yang akan memasarkan? Pesantren properti juga memasarkan loh. Tetapi pada saat memasarkan, tetapi potensi itu tidak diambil kantor pusat. Contoh, ada yang daftar online di kantor pusat. Oh, tahu-tahu ini orang Bandung Barat nih, Bandung Selatan nih. Otomatis kita informasikan ke kantor Bandung yang akan follow up. Itu tak. Ya. Sesimpel itu. Kalau offline, nanti siapa yang akan ngasih brosurnya, ngasih penjelasannya? Ya tolong cabang. Itu saja. Maka kenapa saya untuk malam hari ini hanya 4 saja. Cukup. Supaya 50 slot pertama selesai. Penjelasan besok itu detail. Tiap minggu akan ada edukasi. Terus. Kepada masing-masing grup. Saya akan menyelesaikan yang 50 sampai dengan akhir Lebaran ini. Sebelum Lebaran sudah harus clear. Tapi Senin, kantor cabang yang 50 sudah mulai memasarkan 1 poin. Saya yakin. Balik itu uangnya. Dan pembayaran yang 7,5 pun hanya 1 juta. Setelah itu tak kirim perjanjiannya. Setelah itu 2,5 juta. Setelah itu sisa kurang 4 juta. 4 juta dibayarkan bulan berikutnya. Tidak langsung gitu. Saya paham lah situasi seperti ini untuk memperingan teman-teman saja. Kalau terus jebret-jebret, ya itu ya saya berarti Bambang itu nggak punya rasa itu. Itu aja. Paham saya Mas soal-soal itu. Ada lagi? Nggak ada? Saya Herwan udah lagi. Mau daftar. Daftar 1, kurang 3. Ayo. 2 tuh Pak. 2. Oh, kurang 2. Udah. Kalau setelah 2 mohon maaf loh ya. Saya mohon maaf, beribu maaf ya. Jadi tak close. Kalau itu yang mau dikembalikan boleh. Mau teruskan yang program 10 juta boleh. Mohon maaf, bukan apa-apa ya. Karena sudah komitmen dengan mitra-mitra yang lain. Kurang 2 dok. Deal. Baru masuk 2 Pak. Lalu 2 berapa siapa yang 2? 1. 2 lagi Pak. Kayak siapa yang masuk? Tadi 1 dari Pak Herwan dari Sukabumi. Pak Herwan dari Sukabumi, satunya?
Satu lagi Pak Bambang Irawan. Bambang Irawan. Saya tanya ini. Pak Gamal. Oh, Pak Gama. Pak Gama? Iya, Pak. Nah, ini sudah jadi mitra. Mohon jelaskan, Pak. Pak Mitra, Pak, saya juga belum pernah ketemu sama Pak Gama. Tapi kita sering interaktif. Apa yang saya komunikasikan saya kan baru nge-share kedua kali. Apa komen Pak Gama tentang program ini? Cita-cita kita bersama kayak apa sih? Gitu. Mau nggak Pak Gama? Aduh, saya langsung ditembak. Baru masuk langsung ditembak. Oh ya, karena saya juga belum kenal, aku gantian toh. Ini J, Pak, J. Pesantren properti sifatnya gotong royong doh, Pak. Iya, Pak ya? J. Mohon Iya. Ngapunten Pak Gama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Bapak-bapak. Saya juga kenal Pak Bambang secara online nih. Gara-gara di grup properti 1 saya direferensiin masuk kelas online. Setelah saya ikutin, kayaknya menarik nih dengan yang biasanya saya temuin terus Bang. Basicnya saya sendiri juga dari pesantren dulu waktu sekolah, jadi saya merasa lebih comfort aja bapak-bapak. Terus program yang kayak program sayang anak yang Bapak Bambang problemnya kan sekarang kalau rasionalitas saya orang membeli tanah pasti keterbatasan dana uang, kemampuan juga kapasitas. Nah, saya lihat yang disampaikan pesantren properti ini lebih ke kerakyatan ya, maksudnya orang bisa istilahnya terbatas memiliki dana juga bisa ikutan gitu. Jadi merata gitu, terus ada konsep saling tolong menolong tuh ya Pak Bambang ya. Itu bagus juga, jadi tidak semata-mata ya oke lah kalau ngomongin kapitalis, kalau ngomongin bisnis, ngomongin dapat untung besar ya itu bisnis ya, tapi kan nggak semata-mata kita bisnis juga hanya itu gitu kan, kita juga nabungnya juga buat besar nggak Pak? Iya, kalau ngomongin kepemilikan tanah otomatis tuh Pak, kalau semuanya ikut dan mungkin tersalurkan edukasi ini ke semua masyarakat. Memang ini perlu proses ya Pak Bambang, nggak mudah memang Pak. Nggak mudah. Ya. Saya juga. Saya jelaskannya sampai sabar. Ji Pak. Saya juga nggak tahu nih bisa kayak Pak Bambang apa enggak. Ya, saya juga punya cita-cita seperti Pak Bambang, jadi Mbak Pak Catur Serang. Makasih Pak Bambang. Itu Pak Gamal. Apa manfaat kemitraan? Ini kan tinggal 2 tok, Pak. Satu lagi tinggal 1 selesai Pak Gus. Tinggal 1 ya. Tinggal 1. Ini apa manfaatnya, Pak? Saya kan komitmen sama Pak Gamal. Iya. Ya. Setelah itu dari 50 close baru nanti teman-teman yang potensinya diambil. Kita kan meetingnya hari ini. Jadi kurang 1 tok Pak Gamal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cepat ya. Tinggal 1. Atau ya, saya ngerasa kalau nanti ini berjalan dengan bisa besar nih Pak, maksudnya bisa teredukasi lebih cepat ya, terus otomatis yang cita-cita Pak Bambang untuk masyarakat kita bisa kalau bahasanya Pak Ki Hajar Dewantara, Bung Hatta, bahasanya Bapak itu orang kita sendiri pribumi bisa menguasai tanahnya kembali gitu istilahnya. Ya. Itu sih Pak sementara Pak. Jadi kan gini Pak, tahu Pak Gamal, begitu ada 2.500 kantor cabang, kita mengedukasinya program sayang anak enak banget Pak ya. Iya Pak, leres Pak. Tiap minggu beli tanah Pak ya. Benar nggak Pak? Mudah-mudahan Pak, insya Allah Pak. Benar nggak Pak? Ya benar Pak. Nggak masuk. Kalau saya sendiri ya, kalau ini bisa beli tanah tiap minggu nih itu kalau edukasi. Ya, kalau teman-teman kemarin ikut yang program sayang anak kan terjadi Pak. Paham kalau Pak Gamal tahu itu. Ya. Ya wis matur nuwun. Jadi mau kurang 1 tok sekali lagi. Ya tapi saya izin mungkin pelantik edukasi Pak yang anak dari sekitar saudara. Kita jelaskan program sayang anak kan cukup angkatan 1 aja. Angkatan 2 nanti yang teman-teman yang akan menjadi potensi bareng Pak. J Pak.
Kalau program Sayang Anak kemarin, yang ikut kan 100, ya kan? Itu kan bayarnya seikhlasnya atau 250, Mbak ya. Tapi kan yang menerima kan saya semua, ya Pak ya. Iya. Tetapi kalau besok kan tidak, toh Pak Gamal. Iya, iya Pak, betul Kan Pak. baginya kan kuat Pak, gitu loh Pak. Supaya teman-teman di masa pandemi itu juga mendapatkan income. Itu aja saya. Ya. Itu saja. Tetapi kan bukan semata income, tapi edukasi di tengah masyarakat, cita-cita kita bersama tercapai, itu yang paling penting Pak. Amin. Itu saja. Iya Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Monggo ada yang lain, nggak apa-apa. Sudah penuh belum? Sedang satu Pak Gamal. Sudah penuh, mohon maaf. Close. Sudah close. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 50 itu ketemu hari Minggu, ya. Terus tapi kalau yang berikutnya ya mohon maaf harus 10 juta gitu aja. Ya mau nambah lurus tengah lah. Ya saya kali lagi terima kasih, matur nuwun. Saya nggak boleh ditawar-tawar. Tolong tambah satu saya nggak boleh. Nanti saya dimarahi sama mitra yang pertama. Karena itu komitmen saya. Itu Pak Gamal J. Saya alhamdulillah terima kasih semuanya. Tapi silahkan jangan terus kalian patah hati karena kita juga rileks aja. Kalau teman-teman pengen banget Pak saya baru punya uang segini, silahkan japri. Wong niat kita juga bagaimana teman-teman punya lembaga pendidikan gitu kan. Ini yang tadi tuh yang dengan 10 juta ini. Ini ya. Yang ini. Nah, terus sebelumnya dia. Nah ini nanti yang nyebarin itu kan teman-teman cabang Pak Gamal. Pak Gamal. Iya Pak, iya. Ini kan contoh ini kan yang nyebarin yang semua kantor cabang Pak. Iya. Kantor cabang nyebarin kan dapat 1 juta Pak. Ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira bulan depan ini sebelum akhir bulan kira-kira kemitraan kita 150 dapat nggak Pak? Itu Pak Gamal. 150 mitra, insya Allah Pak. Sekarang kan baru 50. Terus teman-teman besok cuma 22. No, ini menarik nggak kalau dengan 10 juta putra-putri Anda sudah punya lembaga pendidikan berbasis pesantren di bidang properti di kota Anda. Kira-kira menarik nggak Pak Gamal? Iya Pak, menarik Pak nih Pak. Ya, bayarnya tose itu kan ya. Ya. Nah, bar kue sebulan, no problem saya. Itu kan Pak. Yeah. Teman-teman akhirnya kan juga punya potensi income. Belum nanti ini Pak. Ini mulai hari Senin Pak. Hari Senin sudah jadi semua teman-teman. Toolkitnya jadi semua. Teman-teman yang angkatan pertama sudah mulai masarkan ini. Pak Gamal. Terus next. Next. Terus yang ini dipasarkannya mulai awal bulan Pak. Pas Lebaran lah paling enggak. Akhir bulan sudah mulai dipasarkan. Dan itu semua atas nama, contoh ini kan kantor cabang pendaftaran 025 Jember gitu kan. Namanya HP-nya adalah HP-nya teman-teman cabang tadi. Itu ada 50 berseliweran di dunia maya nanti. Ada 50. Kalau 2000 wah keren Pak. Dan yang hebat Pak Jamal, yang membuat bangga saya Pak Gamal. Apa Pak Gamal? Satu kebanggaan saya Pak. Kebanggaan saya adalah pesantren itu keren. Iya Pak, harus Pak. Dulu pesantren itu nggak keren Pak. Kalau sekarang iya, Pak. Pesantren itu keren, gitu aja cara. Iya. Kalau dulu kan di pesantren malu loh. Iya. Sekarang pesantren itu keren. Mantap Pak. Iya. Itu ngangkat grade Pak. Belajar di pesantren properti itu keren. Nanti aja lah. Amin. Itu yang Pak. Itulah tagline jangan nanti yang akan kita bangun Pak. Belajar di pesantren properti itu keren. Nanti akan kita bangun. Amin. Image itu dibangun. Mau belajar, ikut daftar di kantor Makassar, ke Palu. Kita tuh kantornya Palu ada sampai
Buntang ada, Balikpapan, Berau, ada nih. Bentar lagi nih ada yang Merauke, dan lagi datar. Dari Sabang sampai Merauke loh. Yang Korea bentar lagi mau daftar juga. Seluruh dunia loh nanti. Amin. Nyasar ke Meladonia. Karena Meladonia itu banyak sekali penduduk Indonesia. Mau daftar, mau tak serobot sampai ke mana tuh? Ke Suriname barang saya. Kan saya mau sampai sana nanti. Saya berharap abang seluruh dunia saya. Pesantren properti. Itu cita-cita saya. Amin. Jadi bahasa saya, sekolah di pesantren itu keren. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Tetap teman-teman nggak usah patah. Tapi untuk angkatan pertama ini plot pertama sudah cukup supaya saya nggak banyak-banyak mengedukasi kepada teman-teman yang lainnya. Bagi teman-teman yang mau tetap mendaftar, silakan japri dan nanti akan kita jelaskan. Kita masukkan ke grup 2 yang 50 kedua bagi yang mau. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Sil? Nggak ada? Saya pikir kalau nggak ada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini ada Pak Eko nggak ya? Pak Syukur sudah daftar ya, Pak Palu? Ya, Pak Sakur Palu itu sudah daftar. Cabang nomor berapa, Sakur? Nah? Nomor 37. Apa? Pak Irsa Batam? Jakarta. Oh, Irsa Jakarta. Juga. Pak Irawan, selamat bergabung Pak Irawan. Terima kasih Pak. Pak Irawan dari mana Pak? Terima kasih Pak Bambang. Saya tinggal di Malang Pak. Oh Malang. Wah, nanti bisa kenalan sama Pak Ngani itu. Pak Junedi itu. Siap. Pak Junedi itu. Ya. Dulu project manager di luar negeri semua tuh, grupnya Ciputra. Amin. Wah, bisa kenal. Itu non Muslim loh Pak. Tetapi santunya luar biasa. Bayangin kan? Non Muslim tapi mau bergabung itu kan luar biasa. Kalau visi misinya nggak rahmatan lil alamin mungkin nggak mau. Ya, itu kan luar biasa. Ya. Saya mau tanya nih lagi, Pak Bambang. Iya Pak. Satu dari Pak Bambang Taipa Malang. Satu Pak Herwan dari Sukabumi. Pak Herwan mana ya? Ada nggak ya? Pak Herwan Sukabumi? Iya Pak. Iya Pak. Mana ya? Nggak kelihatan. Mana ya? Pak Herwan Sukabumi biar kenal saya. Pak Herman. Mana ya wajahnya? Herman Sukabumi. Oh, Herwan kan? Oh, Herwan Gunawan. Ya, Herwan Pak. Oh, matur nuwun Mas. Pernah ke Sentul belum Mas? Oh, udah 4 kali Pak. Wah, alhamdulillah. Kalau program ini Mas, kira-kira keren banget lah Mas. Hah? Keren Pak, keren. Wah, ya bayangkan tadi. Cita-citanya Mas Herman tadi mau beli tanah nanti keren Mas. Tanah ra Mas ning kono mamu. Yang harganya 10 miliar aja Mas. Mau tak tunai Mas gitu. Nanti kan gitu ngomong kita. Iya, amin Pak, amin. Ya, kan nggak perlu nego lama-lama besok itu. Ya kan? Iya Pak, ya. Nah, itu akan kita lakukan. Pak Junedi masuk, Mas Reko masuk, desainnya mereka semua mereka 2.500 yang masarkan. Wah, rampung. Dan nanti modelnya bukan komisi. Saya modelnya langsung bagi hasil. Yang bisa menjualkan langsung dapat 50%. Justru yang pegang itu hanya 25%. Yang jualkan semua 75%. Saya mau gitu nanti. Entah nggak tahu caranya saya. Jadi karena owner. Modelnya gitu saya. Contoh, Mas Irwan punya lokasi dibebasin straight. Tapi Mas Irwan hanya dapat 25% ya sama tim sana ya. 75% itu siapa? Kan? Untuk 70. Oke, 50% untuk semuanya. Saya bebaskan tanah. 25% untuk Mas Irwan. Yang 25% lagi siapa yang menjualkan? Gitu loh modelnya. Bukan komisi. Bukan komisi ya, gak dikini komisi-komisinan. Jadi broker toh. Ya nggak mudah pangkat loh aku bilang itu. Ada lagi? Dua lagi ini kecuali Pak Iwan Kodri biar saya kenal. Palembang. Mana ya? Pak Iwan Kodri. Paling kanan. Oh, Pak Iwan Kodri, matur nuwun. Oh, yang kemarin masih kerja, yang masih kerja ya?
Iya. Oh, ya wes. Ya. Yang pernah ke S2 properti, Pak. Oh ya, kita tuh pernah ada pendidikan S2 khusus pelatihan developer, tapi pesertanya 50 orang. Itu S2 semua. Halo, bayangin tuh. Yang S2 aja belajar tempat kita, karena nggak ngerti ilmu properti. Saya ikut waktu itu. Oh ya, weh. Keren toh. Satu lagi ya, Pak. Pak Sofyan Cirebon. Mana Pak Sofyan? Mana Pak Sofyan ya? Pak Sofyan? Ya, Pak. Walah, kau lagi, kau pula. Iya, Pak. Alah. Piye, Mas? Ya, alhamdulillah, Mas ya. Pak Sofyan itu terakhir tuh, finish terakhir tuh angkatan 1. Ya, wis. Jadi terima kasih Mas Sofyan, Pak Bambang Irawan, Pak Irfan dan Mas Irwan, penutup akhir daripada angkatan 1. Baru nanti kita daftar lagi buka untuk angkatan batch kedua, gelombang kedua. Nanti tapi itu yang masarkan, saya berharap dari sudah berkeliaran yang teman-teman. Dan berharap yang 50 wajib ya untuk ikut kelas besok, hari penjelasan detailnya hari Minggu jam 8:30. Dan besok ada lagi kelas online Mas Jafar dari Bandung, dan hari Sabtunya ada event khusus, kelas khusus dari Pak Sumarno Ngadiman dari Pontianak yang memiliki 250 outlet se-Indonesia. Bagaimana strategi mereka tetap bertahan dan justru malah tumbuh ya dengan kondisi seperti itu. Kuncinya apa? Salah satunya adalah memakai ilmu properti. Ya, itu murid kita kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Alhamdulillah juga saya berterima kasih buat Pak Irfan Kodri dari Palembang, Pak Irwan Kebumi, terus dari Pak Sofyan dari Cirebon, dan Pak Bambang Irawan dari Malang. Terima kasih sudah telah masuk ke tahap 1 kemitraan Pesantren Properti. Insya Allah nanti saya langsung invite ke grup dan hari Minggu akan langsung mengikuti rapat tentang kemitraan dengan Pesantren Properti. Ya, cukup sekian dari saya. Saya mengingatkan moderator besok akan ada kelas digital marketing buat bapak dan ibu-ibu yang ingin hadir mengetahui tentang digital marketing di saat-saat sulit ini bisa mengikuti kelasnya besok jam 8:30. Berminat bisa langsung hubungi admin Rofianto atau klik di linknya bit.ly kelas online PPI. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar teman. Mahal dia ini. Dia minimal nantian. Saya kasih tanya aku. Hah? Kalau apa mau kau di sini saya dulu. Udah ikut saya dulu orang tuaku. Orang tuakunya mah. Orang dulu bilang. Kalau dia jalur sipil yang pesantren ini, kau suka tahu? Bilang sama saya karena saya buka kantor cabangnya di sini. Oh, iya. Kantor cabang, bilang. Jadi saya buka kantor cabang, jadi pendaftaran nanti ada palu sini, saya yang melayani. Oh, iya. Melalui saya. Mau apa kecil itu? Baru iya lah. Mau ini palu. Oh, kamu kasih habis itu? Iya, kamu kasih habis. Mau ini palu? Baru saya.